Suatu hari Imam Syafi'i rahimahullah pergi ke Baghdad. Baghdad ini tempat tinggalnya Imam Hanafi. Beliau sudah wafat pada saat itu. Yang ada adalah murid-murid Imam Hanafi. Ada Muhammad Abu Yusuf, ada beberapa yang lainnya. Imam Syafi'i sangat dikenal sebagai ulama. Ya. Beliau datang ke Baghdad, didengar oleh ulama-ulama Baghdad, dan disambutlah sebagai ulama. Suruh kita daurah apa gitu ya. Waktu subuh beliau diminta jadi imam. Ya. Imam Hanafi kritiknya keras sekali terhadap kunut subuh itu. Keras sebagai sebuah ijtihad. Ya. Beliau keras mengkritik tentang riwayat kunut subuh. Murid-muridnya kira-kira nggak akan jauh-jauh ya. Bahkan kadang-kadang murid lebih keras dari guru. Karena muridnya baru ya. Baru kadang-kadang masih semangatnya. Kerasnya diterima, toleransinya belum diajarkan. Nah, ketika beliau diminta jadi imam subuh, beliau tidak kunut. Tidak kunut. Nah, setelah selesai, ditanya, wahai Imam Syafi'i, kenapa tidak kunut? Beliau katakan, kunut ini ijtihad. Dan saya tahu masyarakat di sini seluruhnya adalah murid dari guruku Imam Hanafi, yang beliau berijtihad tidak kunut. Jadi saya tinggalkan ijtihad saya untuk kemaslahatan yang lebih luas. Mereka bilang, padahal kalau Imam Syafi'i kunut, kita ikut aja kunut. Karena mengikuti imam itu tidak ada ijtihad. Kalau imamnya kunut, ya kita ikut kunut. Nah, inilah contoh ruang toleransi yang dicontohkan oleh para mujtahid kita. Jadi kita kadang kebalik ya, cepat sana nanti tidak dikunuti. Gitu. Atau cepat sana jadi bisa kunut. Jadi ikhtilafnya tetap, tapi semangat pemahamannya berbeda. Nah, mestinya kita harus bangun kembali pemahaman keumatan kita dengan mana-mana yang qot'i, mana-mana yang dzonni, mana-mana yang ikhtilaf, mana-mana yang muttafaq. Nah itu, sehingga ruang-ruang perbedaan dalam bidang ijtihad itu sebagai ruang kemanusiaan yang tidak mungkin dihilangkan. Manusia itu dasarnya berbeda. Apa ada sekian banyak ini yang bapaknya sama? Oh, ada. Ada. Kalah. Dari yang bapaknya sama saja berbeda. Ya. Apalagi yang bapaknya beda. Cara berpikirnya, sejarahnya, latar belakang berpikir dan sebagainya berbeda. Karena itu asalnya perbedaan adalah sunatullah yang harus kita kelola dengan baik. Jangan pernah berpikir menghilangkan perbedaan. Ya. Tetapi bangunlah cara untuk saling memahami dalam hal-hal yang berbeda. Nah itulah yang harus kita bangun di dalam umat kita. Nah begitu ya Mas Ikono ya. Jadi hal-hal yang kalau tadi segera diselesaikan kalaunya dengan dilihat ini sebenarnya persoalan ikhtilaf apa tidak. Kalau tidak ikhtilaf ya selesaikan dengan segera berpegang. Kalau ikhtilaf, nah di dalam ikhtilaf itu coba dikaji dalam batas kapasitas kita, mana dalil-dalil yang menurut kapasitas kita itu lebih meyakinkan. Pada akhirnya kita tidak mungkin untuk tidak mengambil pilihan sendiri. Nah itulah yang harus dilakukan. Nah, Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan ijtihad itu ada ijtihad insya'i. Ijtihad insya'i itu ijtihad yang betul-betul baru. Kita harus menemukan sendiri sesuatu yang belum ada sebelumnya. Ada yang disebut ijtihad intiqai. Ijtihad intiqai itu selektif. Kita menseleksi dari beberapa ijtihad yang sebenarnya sudah ada. Tinggal kita mencoba membanding-bandingkan di antara sekian banyak dalil dan argumennya mana yang lebih kuat. Nah itulah yang kita harus lakukan di dalam keseharian kita.
bab makanan, ya. Begini. Asalnya itu bab makanan kan bukan bab akidah, bukan bab ibadah mahdoh ya. Itu babnya bab muamalah. Muamalah itu rumusnya gampang. Semuanya boleh. Kecuali yang tidak boleh. Nah, tinggal kita menentukan itu mana yang tidak boleh ini. Mana yang tidak boleh itu sebenarnya di dalam agama kita tegas saja. Yang tidak dibolehkan oleh Al-Quran secara tegas, yang tidak dibolehkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Yang tidak dibolehkan oleh Al-Quran, Alaikum al-maitatu wa tamu al-munizir wa ma'ulilah bihi liwairillah. Di ayat yang lain ada wal-munkholiqatu dan sebagainya, itu hanya teknis dalam al-maitah. Jadi yang disebut sebagai bangke itu apa? Ada yang tercekik, ada yang mati di tando, ada yang mati ini dan sebagainya, itu teknis kebangkean. Teknis kebangkean. Tapi seluruhnya itu bagian dari yang disebut bangke itu. Nah, kemudian ada, nah nanti yang diharamkan oleh Nabi itu sifat, ya. Jadi misalnya yang bertaring atau binatang buas, ya. Semua binatang buas itu diharamkan oleh Nabi. Jadi kalau Nabi bahasanya binatang yang bertaring, kemudian burung yang memakan daging, itu binatang-binatang buas. Nah, itu yang diharamkan. Nah, yang lain-lain ada yang istihad-istihad. Lepaskanlah yang istihad-istihad ini, kalau mau detail silahkan dilihat, tapi ambillah dari yang pokok-pokok saja. Ada yang ekstrim sekali. Misalnya kalau di Indonesia dulu ada ulama besar namanya Ustadz Hasan dari Bangil, Persis. Beliau memaknai innama harrama alaikum, innama itu adatul hasri, maknanya membatasi. Jadi yang haram betul itu ya hanya 4 ini. Karena anjing tidak disebut di situ ya halal. Mana ada ayat Quran hadis yang mengharamkan anjing? Ada nggak? Ada, Ustaz. Mana itu? Ada, Ustaz. Yang mana itu? Ini apa kulluhina bin minasibai haram. Makanya itu kan tidak menyebut anjing ya. Nah, beliau memahami kata innama itu hanya membatasi 4 itu saja. Kullu di apa tadi? Nabi minasibah ya. Itu kan binatang buas ya. Binatang buas kan. Beliau memahami larangan di dalam hadis itu tidak sampai selevel larangan dalam Al-Quran, sehingga dia hanya dimakruhkan saja. Itu menurut Hasan. Ini istilah baru, ya, istilah ini agak asing. Jumhur ulama menggunakan hadis maupun Quran dua-duanya. Dulu di zaman beliau sampai beliau dikatakan ulama anjing. Katanya karena banyaknya ulama yang lain yang tidak setuju dengan istilah beliau itu. Jadi beliau menggunakan kata innama secara strict ya. Innamal a'malu binniyat. Seluruh ahli bahasa sepakat innama itu adatul hasri. Satu kata di dalam bahasa yang bermakna membatasi. Innama harrama alaikum, sesungguhnya hanya diharamkan atas kalian 1, 2, 3, 4. Yang lain-lain gimana? Ya makruh saja gitu. Larangannya tidak sampai haram. Itu istilah beliau. Tetapi saya cenderung untuk menggunakan istilah dari jumhur. Apa yang dilarang oleh Al-Quran, apa yang dilarang oleh hadis, maka itu adalah larangan bagi kita. Walaupun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, saya kira kita cukup, besok masih ada sesi lagi. Allah